Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sarang-sarang para hadirin hadirat, kita mulai dengan kita membaca niat dan doa belajar agar apa yang kita pelajari bersama di malam hari ini Allah berikan kita kemudahan di dalam memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Sebelum kita mulai niat dan doa belajar, engkang betul siwak, monggo saged dipakai siwaknya. Monggo sama-sama kita baca niatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Daras kita di malam hari ini, Bapak Ibu, kita sampai di bab yang pertama di dalam kitab Safinatun Najah. Setelah kita membahas muqaddimah daripada kitab ini, kita sampai di bab yang pertama, yaitu Arkanul Islam, rukun Islam. Khamsatun, itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama kita terjemahkan terlebih dahulu, nanti baru dijelaskan satu persatu. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan, la ilaha tiada Tuhan
illallah, kecuali Allah, wa anna, dan bahwasannya Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi, utusan Allah. Wa iqamus salati, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Wa saumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki jalan ilaihi, kepada Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang bisa mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabila, jalan. Jadi maksudnya mampu untuk pergi ke Baitullah. Baik, yang pertama kita membahas masalah arkanul Islam. Nah, sebelum kita membahas rukun Islam yang pertama, kita harus tahu apa itu rukun. Jadi rukun itu, para hadirin, kalau menurut bahasa, rukun itu menurut bahasa adalah janibus syai'il aqwa, satu bagian yang kuat. Menurut bahasa, satu bagian yang kuat, atau bisa dikatakan satu sisi yang kuat, itu disebut rukun. Makanya Ka'bah itu kan punya 4 rukun, gitu kan? Ada rukun Yamani, disebut Yamani karena sudut Ka'bah yang disebut dengan rukun Yamani itu mengarah ke negeri Yaman. Ada rukun Hajar Aswad, disebut rukun Hajar Aswad, maksudnya sudut yang di situ ada Hajar Aswadnya. Jadi menurut bahasa, ini biasanya ulama fikih itu, Bapak Ibu, kalau mengartikan sebuah lafadz itu selalu diperjelas bukan hanya menurut syariat tapi juga menurut bahasanya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan ilmu tambahan. Jadi antara ngaji syariat dengan ngaji bahasa itu beda. Kalau menurut bahasa, rukun itu artinya adalah sisi yang kuat. Bagian sisi sebuah bangunan yang kuat itu disebut dengan rukun, sudut ya. Tapi kalau menurut syariat atau istilah di dalam ilmu syariat, nah ini yang menjadi pembahasan kita di dalam bab arkanul Islam. Jadi kalau urusan bahasa ini cuma tambahan ilmu saja. Jumlah muta'arridah kalau kata ulama ahli ilmu alat itu, atau dalam bab nahu atau ilmu nahu itu, jumlah muta'arridah, jumlah atau kalimat-kalimat sisipan saja, jadi untuk menambah ilmu. Tapi kalau menurut syariat rukun itu adalah ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi, satu ibarat dari bagian minal mahiyati yang termasuk intisari, yang tidak terwujud sesuatu kecuali dengan intisari itu. Satu bagian atau satu ibarat yang menunjukkan satu bagian daripada intisari yang tidak akan terwujud sesuatu kecuali dengan intisari tersebut. Jadi kalau dipahami dari makna menurut syariat ini, Bapak Ibu, jadi kita tulis saja nanti biar lebih mudah. Makna daripada syariat, istilahnya rukun itu adalah, kalau di dalam Islam seseorang itu tidak akan dikatakan Islam kalau 5 hal ini dia tidak mau kerjakan. Mahiyah, intisarinya Islam ya sudah 5 ini. Salah satu ditinggalkan, sedangkan dia bukan termasuk orang yang boleh meninggalkannya, maka dia bukan dihukumi muslim. Jadi orang yang muslim ya harus mengamalkan 5 ini tadi. Kita tulis saja para hadirin supaya lebih mudah untuk mencatatnya. Ini menjadi rukun menurut bahasa.
sisi daripada sesuatu yang kuat. Ini arti secara bahasa, sisi dari sesuatu yang lebih kuat. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariat, rukun itu adalah ibarah. Suatu ibarat an juz'in, tentang satu bagian. Ini kita perjelas lagi ya. Minal mahiyati, dari intisari atau pokok, yang tidak terwujud kecuali dengan bagian tersebut. Jadi seperti halnya rukun Islam, jadi nanti ini rukun dengan makna ini akan dipakai di semua pembahasan ilmu fikih, termasuk arkanus shalah, rukun salat. Jadi setiap ada bab yang disebut di situ dengan kalimat rukun atau furud, maka setiap bagiannya wajib untuk dikerjakan. Seseorang tidak akan dikatakan Islam walaupun dia sholat kalau dia nggak mau syahadat. Seseorang tidak akan dikatakan Islam kalau dia walaupun dia berpuasa kalau dia nggak mau sholat, nggak mau syahadat. Nah, sehingga sesuatu ibarat tentang satu bagian. Jadi kan ada 5 tadi, berarti salah satunya dari intisari yang tidak terwujud. Tidak terwujud apa? Tidak terwujud Islam, karena kita bahasnya Islam. Tidak terwujud Islam kecuali dengan bagian itu. Jadi kalau syahadat nomor 1 ya sudah, tidak akan terwujud orang itu dikatakan masuk Islam kecuali dengan bersyahadat. Ya. Jadi itu makna daripada rukun. Kalau sudah, nah kadang kita kalau ditanya agamamu apa? Islam. Islam itu apa? Ya pokok agama. Nah, kan kelihatan jawabannya. Karena nggak mau ribet kita, ya. Jadi kita harus tahu apa itu Islam. Arkanul Islam, al-Islam lughatan, Islam menurut bahasa. Mutlaqul inqiyad. Islam menurut bahasa mutlaqul inqiyad. Menurut syariat lil ahkami syar'iyyati. Tulisan saya kelihatan nggih? Ayo nggih. Tulisannya kecil-kecil, nggih. Orangnya gede, nggih. Al-Islam lughatan mutlaqul inqiyad. Coba dilihat. Al-Islam lughatan mutlaqul inqiyad. Apa artinya mutlaqul inqiyad? Tunduk secara mutlak.
Tunduk secara mutlak. Maksudnya tunduk secara mutlak itu apa? Kalau secara bahasa, semua orang yang tunduk kepada apapun itu disebut muslim. Makanya dalam kitab syarah daripada Safinatun Najah, kitab yang panjenengan pegang, ada satu syarahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau katakan sawa'un kanat lil ahkami syar'iyyati au ghairihi. Orang itu dikatakan tunduk atau dikatakan bisa pakai bahasa, oh ini orang ini muslim, aslama. Orang ini telah tunduk kepada apa? Baik kepada hukum syariat atau kepada selain hukum syariat. Itu menurut bahasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah syariat, syar'an, menurut syariat Islam, menurut syariat apa itu Islam menurut syariat? Al-inqiyad lil ahkami syar'iyyati, tunduk kepada hukum-hukum syariat. Tunduk kepada hukum-hukum syariat. Nah, dari definisi Islam menurut syariat ini kita bisa memahami bahwasanya siapapun yang tidak tunduk kepada hukum-hukum syariat, maka dia bukan seorang muslim. Nah, ini satu teguran buat kita di saat ada satu hukum di dalam syariat itu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita orang muslim, kita harus tunduk. Mau itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, kita harus tunduk. Kalau sudah Allah katakan haram, ya sudah haram. Ya, makanya termasuk min asbabir riddah di dalam kitab Sulamut Taufik, ya, termasuk dari bab orang itu dikatakan murtad adalah man harrama ma aujabahullah, atau sebaliknya man wajaba ma harramahullah. Orang yang mengatakan yang wajib itu enggak wajib, murtad dia, karena dia bukan muslim lagi. Kalau ada orang kok mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, murtad dia. Nah, karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan makna atau definisi daripada Islam. Orang yang mengharamkan yang halal, orang yang mengharamkan yang halal itu juga murtad, keluar dari Islam, atau menghalalkan yang haram. Ini sudah jelas haram ini. Ulama sudah menjelaskan dan ulama sepakat kalau hukum ini haram. Kok kemudian muncul orang yang menghalalkannya, padahal itu sesuatu yang disepakati, maka dia sudah termasuk orang yang keluar dari Islam. Jadi ini diingat-ingat Bapak Ibu makna daripada Islam. Jadi supaya kita paham apa sih agama Islam itu. Jadi bukan hanya sekedar memahami Islam itu adalah agama, tapi kita juga paham makna daripada Islam itu sendiri. Sudah dicatat? Kalau sudah saya hapus, daripada nanti saya duduk. Bangun duduk repot ya. Wong gede lek. Duduk bangun repot ya. Sekalian berdiri. Nggih, saya hapus nggih. Sudah ibu-ibu ya? Syahadat. Apa itu syahadat? Asyhadatu lughatan,
Ikhbar sadiq li isbati haqqin. Informasi sadiq yang jujur atau benar untuk coba lihat syahadah menurut bahasa adalah al-khabarul qati', suatu kabar yang pasti. Jadi seperti halnya orang yang menjadi saksi itu disebut syahid. Dia yang memberikan kabar yang pasti. Orang mau menikah harus ada dua saksi. Maka secara bahasa dia masuk dalam hal ini, sesuatu kabar yang pasti. Tapi kalau sudah menurut syariat adalah ikhbar shadiq li isbati haqqin, informasi yang jujur atau benar untuk menetapkan sesuatu yang hak. Kenapa? Karena di dalam syahadat yang kita baca itu ada syaratnya. Syahadat yang dibaca itu ada syaratnya. Orang tidak akan dikatakan dia masuk Islam kalau cuman sekedar main-main dengan syahadatnya. Jadi ada orang kafir, kemudian dia baca syahadat tapi sekedar main-main. Atau seandainya syahadat itu dilantunkan dengan sebuah nada, kemudian ternyata ada orang kafir suka dengan nada tersebut, suka dengan lagu-lagu itu yang di dalamnya ada syahadat di dalam bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilantunkan sama orang kafir, tapi dia tidak jujur dari hatinya, maka dia tidak disebut Islam. Dia belum dikatakan orang yang bersyahadat. Nah, jadi syahadat ini wajib hukumnya bagi dua golongan. Nah, kita bahas satu persatu. Syahadat itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu wajib bagi dua golongan. Yang pertama, coba ada yang tahu? Cuman dua aja. Orang itu wajib baca syahadat. Ada yang tahu kapan seseorang itu wajib baca syahadat? Kapan? Ketika sholat. Ada orang tahiyat gak baca syahadat, sah gak sholatnya? Tidak sah. Jadi wajib hukumnya membaca syahadat yang pertama ketika sholat, fi sholat. Yang kedua, kapan orang itu wajib membaca syahadat? Kapan? Ketika mau? Kenapa? Ketika mau masuk Islam. Jadi kalau mau masuk Islam, hukum syahadat wajib hanya kepada dua golongan ini, yaitu kaulo panjenengan yang sholat atau ada orang di luar Islam mau masuk Islam. Selain daripada dua golongan ini, hukum membaca syahadat dianjurkan atau sunnah. Seperti tadi disebut waktu nikah, nggak wajib itu baca syahadat. Hukumnya sunnah, kecuali kalau yang mau nikah ternyata belum masuk Islam, yang laki belum masuk Islam atau yang perempuan belum masuk Islam, maka wajib bersyahadat. Kemudian orang yang kafir, kalau mau masuk Islam dia wajib baca syahadat, dan itu pun ada syaratnya. Tapi sebelum kita bahas ini, kita kasih contoh dulu syahadat yang kita baca dengan hukum yang sunnah. Tadi saya katakan hanya dua
keadaan ini kaula panjenengan diwajibkan baca syahadat. Nah terus yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita yang terlahir dari orang tua yang muslim, yang orang tua mulai sejak kita lahir gak pernah membimbing kita syahadat? Jadi, awak dewe Islam boten kira-kira ini? Hah? Coba diingat-ingat, jenengan waktu kecil dituntun syahadat boten kali Bapak Ibu paling diadani, gitu boten? Diadani, diikomahi. Terus gimana hukum kita? Apakah kita muslim? Di dalam hukum syariat itu Bapak Ibu, kalau ada orang tua bapak ibunya muslim melahirkan anak, anaknya otomatis muslim. Bahkan salah satunya muslim. Ini seandainya terjadi. Seandainya terjadi. Yang bapak non muslim, yang ibu muslimah misalnya. Ini seandainya, walaupun dalam syariat itu dilarang. Menikah beda agama itu dilarang. Kok ada kejadian suaminya non muslim, istrinya muslimah. Kemudian hamil lahir seorang anak, maka anaknya juga otomatis muslim. Kecuali kalau dua-duanya non-muslim. Nah, maka itu yang masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad, bal abawahu yuhawidanihi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, semua bayi itu lahir suci. Siapapun, bayi siapapun itu. Lahir suci. Bahkan seandainya pun ada bayi yang terlahir dari orang tua yang mohon maaf berzina, bayinya suci, bayinya nggak salah, yang salah orang tuanya. Makanya haram dalam syariat Islam itu mengatakan atau menyebut bayi itu dengan sebutan anak zina itu haram, nggak boleh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Bal abawahu, akan tapi kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia beragama Yahudi. Wa yunasiranihi, menjadikan dia beragama Nasrani. Wa yumajjisanihi, menjadikan dia beragama Majusi. Nah, jadi orang tuanya yang menjadi sebab anak ini yang tadi terlahir dalam keadaan suci, kemudian dia meninggalkan Allah atau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sunnah membaca syahadat itu para hadirin ketika kita sedang melihat tempat ibadah selain umat Islam. Mohon maaf seperti gereja misalnya. Itu kalau kita lihat, kita sunnah untuk bersyahadat dengan harapan memperkuat iman. Dan bahkan syahadat ini juga dijadikan salah satu daripada wirid yang kita dianjurkan untuk membacanya. Wirid yang kita dianjurkan untuk membacanya. Makanya di dalam setelah sholat kan ada syahadat biasanya dibaca. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita juga baca di akhir biasanya sebelum tartibul Fatihah kita juga baca syahadat. Itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga diulang-ulang boleh, dibuat zikiran boleh. Kalau yang wajib ya dua ini, ketika sholat sama ketika ada orang yang muslim, orang yang non muslim, orang kafir atau orang murtad. Orang yang murtad mau kembali ke Islam, dia wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian syarat syahadat kapan seseorang yang non-muslim atau orang kafir dikatakan masuk Islam setelah dia mengucapkan syahadat? Jadi karena kalau hanya sekedar main-main itu belum dikatakan dia muslim, apalagi kalau nggak tahu maknanya. Nah, sehingga ada syaratnya. Syarat syahadat. Yang pertama,
diterimanya, surut qabuli syahadati lil Islam, syarat diterimanya syahadat untuk masuk Islam. Jadi seorang yang di luar Islam, dia akan dihukumi muslim kalau 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah musyahadatu an la ilaha illallah bil akli wal qalbi. Dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan akal dan dengan hatinya. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan akal dan hatinya. Artinya apa? Kalau cuma sekedar main-main, seperti tadi saya katakan, seandainya ada satu qasidah atau satu nasid, satu lagu yang di situ menghadirkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibaca dan dinyanyikan oleh orang non-muslim, dan dia nggak paham itu artinya, tidak ada keinginan dalam hatinya untuk masuk ke dalam Islam, hanya sekedar bernyanyi-nyanyi yang dia nggak paham maknanya apa, maka belum masuk syarat dikatakan muslim. Jadi harus dengan ikhtiar. Ikhtiar itu dia benar-benar memahami daripada apa yang dia baca. Nah, makanya biasanya kalau ada non-muslim kemudian dia mau masuk Islam, ustadz yang membimbing pasti mengajaknya untuk memahaminya secara tarjamah. Jadi setelah dibimbing asyhadu, disuruh ngikuti, kemudian di akhir diajari untuk terjemahannya. Kenapa? Karena supaya dia faham dengan akalnya dan juga dengan hatinya. Kemudian syahadatuhu bil lisan, harus diucapkan. Harus diucapkan. Kalau ada orang non-muslim, dia mengucapkan syahadat dari hatinya dan dia faham, dengan akalnya dia faham apa yang dia baca, tapi di hati gak dikeluarkan, apakah dia dihukumi muslim? Di mata Allah dia dianggap muslim, tapi di mata manusia tidak. Nah, sedangkan syariat itu, hukum syariat itu yahkum bid dawahir, menghukumi dengan yang zahir. Hukum syariat niku Bapak Ibu menghukumi dengan yang zahir, karena urusan hati kan gak ada yang tahu. Gimana kan? Ini benar-beneran syahadat apa enggak kan kita nggak ngerti. Jadi hukum syariat itu menghukumi dengan yang nyata. Yang nyatanya ya dia belum mengucapkan, ya sudah, menurut hukum syariat secara zahir dia belum dikatakan muslim karena dia belum mengucapkan. Walaupun mungkin di dalam hatinya dia mengimani, dia membaca syahadat. Nah, sehingga itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh, Islam itu menghukumi dengan yang zahir. Islam itu menghukumi dengan yang zahir. Ini semisal, para hadirin, ini misal. Ada satu hal yang terjadi di kehidupan kita, semisal ada orang yang mati dalam keadaan menurut zahirnya yang terjadi dia syahid. Ada orang ikut perang. Anggaplah ikut perang supaya mudah dipahami, dia ikut perang melawan orang-orang kafir harbi. Ternyata dia terbunuh di peperangan, maka kita hukumi dia dengan zahirnya. Apa zahirnya dia? Syahid. Maka bagaimana kita menghukumi jenazahnya orang yang mati syahid ini? Maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Kenapa? Karena kita menghukumi dengan zahir. Tapi Nabi juga jelaskan dalam hadis lain, ada nanti orang-orang itu yang mati di medan perang dalam keadaan syahid tapi masuk nerakanya pertama kali. Kenapa? Karena Allah enggak menghukumi dia syahid. Jadi karena apa? Hatinya berangkat perang itu mungkin karena kabeh sak desa melok, ngantru kabeh kok melok perang. Lah aku tok sing ora melok ya kok ngisin-ngisini pikirnya aku wedi. Tapi sebenarnya malas peperangi. Ya wis lah melok. Nah, ikut akhirnya. Lah ikut kok ternyata dia mati di medan perang. Padahal dia terpaksa itu ikutnya, bukan lillahi ta'ala. Ikutnya karena mereka orang-orang ikut, ya akhirnya ikut. Ya ini bisa diartikan maknanya luas. Kita ngaji.
Orang yang meninggal ketika belajar ilmu itu Nabi katakan derajatnya di bawah para nabi cuman terpaut 1 derajat. Jadi orang yang meninggal di majelis ilmu atau ketika belajar dan mengajar itu istimewa. Di mata manusia, kalau kita ngelihat ada orang yang wafat dalam keadaan ibadah, ya kita hukumi dia syahid. Tapi bukan masuk syahid yang seperti tadi, yang nggak perlu dimandikan, bukan. Jadi syahid itu ada 3. Syahid itu ada 3. Cuman kita husnudzon, masya Allah, meninggalnya syahid. Pun nggak usah kita absen lagi keburukan-keburukan dia di masa lalu. Walaupun mati ning majelis tapi piyambake kok seneng ngrasani, nggak usah gitu. Ya sudah, ngelihat akhirnya aja. Bagus akhirnya sudah. Husnul khotimah itu orang. Itu hukum zahir. Tapi urusannya yang terjadi di balik yang zahir, yang batinnya apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya syahadat ini harus diucapkan karena Islam itu menghukumi dengan zahir. Walaupun hatinya beriman, yaitu urusan dia dengan Allah. Tapi menurut hukum manusia, dia dihukumi belum beriman, belum Islam. Kenapa seperti itu? Kenapa kok dihukumi seperti itu? Karena seandainya ada orang kafir, kemudian dia mengucapkan syahadat hanya di hatinya, ketika ditanya apakah kamu muslim? Tidak, tapi di hatinya dia syahadat. Kok suatu hari dia meninggal, maka ya dihukumi seperti layaknya orang kafir. Sehingga orang muslim gak bisa menyolatinya gitu loh. Karena dihukumi dengan zahirnya. Nah, ini kenapa syahadat harus dibaca dengan lisan. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, antakuna syahadatu jazimah. Syahadatnya harus pasti. Jazimah maksudnya pasti, mantap. Kalau kata orang Jawa itu mantap. Syahadatnya harus mantap. Nggak boleh kok dia ragu. Nggak boleh kok dia ragu. Misal dia syahadat, dia yakin sama Allah. Ketika dia ucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia yakin di hatinya. Tapi begitu dia katakan, wa anna Muhammadan Rasulullah, dia ragu itu dalam hatinya. Maka syahadatnya tidak dibenarkan di dalam syariat. Jadi harus pasti, di dalam hatinya harus pasti. Jadi ini syahadat seseorang yang di luar Islam dikatakan sah masuk dalam Islam kalau 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama tadi adalah musyahadatu an la ilaha illallah bil akli. Ini maksudnya disempurnakan ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan akal dan hati. Kemudian dia mengucapkannya, bersaksinya dengan lisan. Dan yang ketiga pasti, tidak ragu. Kalau ragu, maka dia belum dikatakan seorang muslim. Nah, kemudian kita masih dalam pembahasan tentang makna syahadat. Pembahasan tentang makna syahadat. Apa yang dimaksud dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Maksudnya adalah aku meyakini. Bukan hanya sekedar bersaksi, tapi aku meyakini. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan, an la ilaha. Nah, di sini asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha itu aslinya asyhadu annahu la ilaha illallah. Nah, cuman dihapus dhamirnya, dhamir hu itu dihapus. Nah, kalau dalam hukum ilmu nahu dan ilmu alat, kalau ada annahu yang hunya dihapus, maka yang tadi annanya itu fathah atau mansub dimajzumkan, disukunkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dengan benar. Jadi ini makna la ilaha illallah. Jadi kan kita sering dzikiran tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sih artinya la ilaha illallah itu? Bukan hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah,
tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah bihaqqin dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Nah, maka dari sini, dari pemahaman lafaz la ilaha illallah ini Bapak Ibu, maka kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang lainnya. Sehingga tidak ada bahasa muncul nantinya itu semua agama itu sama, nggak ada gitu. Nah, yang mengatakan semua agama itu sama itu liberal. Orang-orang yang liberal, pemikirannya itu sudah kacau pemikirannya. Nah, kalau Islam, akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini ya Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah nggak ada. Selain Allah nggak ada. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah, Rasul itu artinya utusan. Nah, kalau sudah disebut diutus kan berarti kita perlu memahami kepada siapa nih Nabi Muhammad diutus. Nah, termasuk kepada kita umatnya, yaitu manusia. Untuk kepada selain manusia seperti malaikat itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang pasti adalah beliau diutus kepada manusia dan jin. Makanya ada dulu jin yang berbaiat dengan Nabi kita Muhammad SAW di satu masjid atau satu tempat yang kemudian dijuluki dengan masjid jin. Tapi kalau kepada malaikat ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi tidak diutus kepada malaikat, tapi ada juga mengatakan Nabi diutus kepada malaikat. Nah, ini hanya sekedar tambahan ilmu yang untuk kita supaya memahami bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna, yang dilahirkan di dunia ini sebagai seorang nabi dan juga sekaligus rasul. Nabi dan juga sekaligus rasul. Jadi bukan hanya nabi. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan. Kalau nabi, apa kemarin pemahaman tentang nabi itu? Nabi itu adalah insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, yang dia tidak manusia yang zakarun, laki-laki. Jadi nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Jadi kalau ada orang perempuan ngaku nabi berarti dia bohong. Dan apalagi sekarang karena Nabi Muhammad itu sudah ditentukan menjadi khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Insanun dzakarun hurrun, manusia laki-laki hur, merdeka, yang diberikan wahyu terkait dengan syariat untuk diamalkan sendiri, itu nabi. Tapi kalau rasul bedanya diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Nah, Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, kemarin pendapat Imam Nawawi, nabi itu banyak, dan beliau menyebutkan satu jumlah. Ada berapa nabi? 124.000. 124.000 nabi. Jadi bukan hanya 25 yang kita wajib hafal, yang kita wajib untuk mengetahuinya, tapi nabi itu banyak. Tapi enggak semuanya menjadi rasul. Tidak semuanya menjadi rasul. Jadi para hadirin, yang pertama rukun daripada Islam adalah bersyahadat. Rukun daripada Islam adalah bersyahadat. Tadi sudah dijelaskan ada dua keadaan seorang itu wajib membaca syahadat, yaitu ketika sholat dan jika ada orang kafir atau orang yang murtad ingin masuk ke dalam Islam, maka dia wajib untuk bersyahadat. Kemudian yang kedua daripada rukun Islam. Jadi kalau dikatakan syahadat ini Bapak Ibu intisarinya Islam. Jadi semua ibadah napa mawon
Kalau yang melakukan tidak pernah bersyahadat atau dia belum dikatakan muslim, maka tidak akan pernah sah. Jadi kalau diibaratkan seperti tubuh manusia, syahadat itu seperti kepala. Syahadat itu seperti kepala. Kemudian ibadah dan rukun-rukun yang selanjutnya itu seperti anggota tubuh yang lainnya. Kalau sudah kepala itu hilang, maka kemungkinan besar orang itu tidak akan bisa hidup. Atau bisa diibaratkan juga roh. Syahadat itu rohnya semua ibadah. Kalau ada orang manusia yang hidup, dia lengkap anggota tubuhnya tapi nggak punya roh, maka tidak akan dikatakan hidup. Nggak akan berguna kepalanya, matanya, tangannya, kakinya, nggak akan pernah berguna. Nah, jadi syahadat itu adalah intisari daripada rukun Islam, makanya diletakkan di nomor 1. Diletakkan di nomor 1. Nomor 2, iqamus shalah. Mendirikan salat. Mendirikan salat wahia afdalul ibadat. Salat 5 waktu itu paling baiknya ibadah. Dan paling baiknya ibadah yang menggunakan badan. Salat itu paling baiknya ibadah yang menggunakan aktivitas badan. Baru setelah itu para hadirin, nomor 2, jadi salat itu ibadah yang paling baik. Nomor 2 baru puasa. Makanya orang itu kalau puasa tapi nggak sholat, nggak dianggap puasa sama Allah. Dan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Jadi semua daripada rukun-rukun Islam ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bukan kok kemudian kita katakan ya wis lek ngono aku tak sholat dhisik poso Ramadhane kapan-kapan. Nggak bisa juga. Kita nggak boleh milih. Kita nggak boleh milih. Rukun Islam ini harus kita kerjakan semuanya. Makanya kenapa di rukun yang paling akhir yaitu haji, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, karena nggak semuanya orang mampu untuk haji. Itu seandainya ke Allah nggak kasih catatan man istata'a ilaihi sabila, kita mampu nggak mampu, kita wajib haji. Lalu repot, gitu kan? Repot. Gitu. Akhirnya makanya wong ini dikatakan bagi yang mampu saja, banyak orang yang maksakan mau haji sampai utang-utang kok, gitu kan? Loh, kalau sudah nggak ada itu catatan man istata'a ilaihi sabila, mungkin ya semua orang bakal utang semuanya. Oke. Ya kalau sudah semua orang utang, wong muslime diutangi lama kelamaan habis, akhirnya wong muslim mau haji utang non muslim. Utang wong Cina, okay. Utang orang kafir. Makanya Islam itu indah, karena haji itu yang berat dari segi biaya, karena nggak semua orang Islam itu tinggal dekat dengan kota Mekah, maka diberikan catatan sama Allah, yang mampu wajib haji, yang nggak mampu ya nggak wajib berarti. Bahkan nabung loh, nabung tidak wajib, tapi dapat pahala, karena itu menunjukkan iktikad kuat kita untuk menjalankan dan menyempurnakan rukun Islam. Jadi kita bahas masalah sholat. Di situ di kitab jenengan iqamatu atau iqamu. Iqamu ya. Iqamus shalah, mendirikan salat. Asli dari kata iqamu itu adalah iqamatu. Kemudian dihapus tak marbutanya, kemudian dibaca iqamus shalah yang artinya adalah mendirikan, ya. Orang yang berdiri untuk melaksanakan salat. Nah, salat ya, secara bahasa, salat menurut bahasa artinya adalah doa. Salat menurut bahasa artinya adalah doa. Jadi misal ini, kita ini kan lagi nggak salat nih, nanti di akhir kita baca doa. Itu kalau menurut bahasa Arab, ya kita sudah disebut orang yang sedang salat. Tapi menurut bahasa. Tapi kalau menurut syariat, menurut ilmu fikih, salat niku napa? Yang kita catat. Jamnya sudah selesai belum nih?
Tinggal sedikit lagi. Kita selesaikan tentang definisi sholat. Salat menurut bahasa tadi sudah kita jelaskan adalah doa. Jadi orang yang berdoa itu menurut bahasa Arab sudah dianggap seperti halnya dia sedang sholat. Makanya dalam sholat itu ada doa. Kita dalam sholat kan kita sedang berdoa, munajat kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Sedangkan menurut syariat, menurut hukum fikih, salat itu apa sih? Salat itu aqwalun, jam'u qaul, aqwal perkataan, wa af'alun dan pekerjaan, ghaliban biasanya muftatahatun bitakbir, diawali atau dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Biasanya salat kan ngoten nggih. Diawali takbir Allahu Akbar, paling akhir apa? Salam. Ucapan atau perkataan dan tindakan atau pekerjaan yang biasanya diawali muftatahatun, dibuka, diawali bitakbir dengan takbir, dan muhtatamatun ditutup dengan taslim, dengan salam. Jadi ini salat. Jadi semua yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, itu akan masuk kategori salat. Walaupun secara pengerjaannya terkadang berbeda-beda. Nah, seperti kemarin kita singgung, ada sholat yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Diawali takbir apa tidak sholat jenazah itu? Jadi kan sholat jenazah langsung Fatihah atau takbirin? Takbir. Kemudian ditutup dengan salam, tidak sholat jenazah itu? Tutup dengan salam. Berarti sholat jenazah dihukumi sholat. Kalau sudah dikatakan sholat, ya berarti nanti syarat-syaratnya sholat harus terpenuhi semuanya. Suci dari 2 hadas, kemudian suci pakaian, suci tempat, suci badan, itu semuanya harus terpenuhi. Kemudian ada sholat juga yang kemarin juga kita singgung, ada sholat rukuknya 2 kali setiap rakaat. Sholat apa kemarin? Sholat gerhana. Sholat gerhana. Nah, ini perlu dipraktekkan itu, salat gerhana itu ya. Jadi salat gerhana itu ada 3 cara, yang 2 caranya sama, tapi surat yang dibaca berbeda. Karena salat gerhana itu kalau ngikuti cara yang pertama, yang pernah dilakukan oleh Nabi atau yang memang diajarkan, yang paling muktamad, yang paling nomor 1,
ya sholatnya itu panjang sekali. Surat yang dibaca itu sampai Al-Baqarah. Bukan Alif Lam Mim tok loh. Al-Baqarah sampai akhir. Nah, itu kita bisa bayangkan itu 2 juz lebih itu. Setiap rakaatnya rukuknya 2. Diawali sholat gerhana diawali dengan takbir apa tidak? Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, maka disebut dengan sholat. Kemudian di sini ada kata-kata ghaliban. Ghaliban itu artinya biasanya. Berarti kalau sudah dikatakan biasanya berarti ada yang nggak biasa itu. Ada yang nggak biasa. Suatu ucapan-ucapan, tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang biasanya diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, berarti kalau sudah dikatakan biasanya berarti ada yang nggak biasa. Ada sholat berarti yang tidak dibuka dengan takbir dan juga tidak ditutup dengan salam. Ada yang tahu? Tapi jangan bayangkan ini sholat tapi buatan damel takbir, buatan damel salam. Kapan itu? Bingung ya? Sholatnya orang bisu. Memang bisu yang buatan takbir, gitu kan? Nah, makanya disebut ghaliban di sini. Kalau di dalam kitab itu disebut akhras. Akhras itu orang bisu. Orang nggak bisa ngomong, dia nggak bisa takbir, dia nggak bisa mengucapkan Allah Akbar. Orang bisu itu sholatnya tetap wajib. Orang bisu sholatnya tetap wajib. Nah, jadi gimana nanti sholatnya? Ya pakai hati berarti. Oke? Pakai hati. Kau pintar meraktek ini. Saya mau meraktekkan aja malu gitu. Jadi sholat dikatakan ghaliban karena kenapa? Semua orang selagi ada ruh di dalam dirinya dan dia masih berakal, wajib baginya sholat. Wajib baginya sholat. Orang bisu wajib sholat. Gimana sholatnya pakai hati? Kecuali jika ada orang yang mohon maaf dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa dengar. Dua-duanya terbatas. Buta dan tuli. Buta dan tuli. Dia boleh nggak sholat. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori orang yang ghairu mukallaf, bukan orang yang mukallaf. Karena syaratnya mukallaf itu, nah seperti kalau panjenengan ini mukallaf. Syaratnya mukallaf itu adalah akil, berakal, baligh. Kemudian sampai kepadanya dakwah. Nah, seperti kita sampai nggak dakwah kepada kita? Sampai lah. Buktinya kita ngaji sarang-sarang nih. Ya, ini dakwah sampai kepada. Kecuali kalau kita tinggal di ujung bumi misalnya, di benua di kutub utara atau Antartika sana. Sudah kita hidup sama pinguin aja, sama anjing laut aja, nggak ada yang ngajari kita, telepon nggak ada sinyal, radio juga nggak ada sinyal. Maka jika kita nggak ngerti tentang hukum syariat, bagi mereka orang yang tinggal di tempat yang semacam itu, yang tidak sampai kepadanya dakwah, mereka belum masuk mukallaf. Termasuk juga syarat mukallaf itu selamat pendengaran atau penglihatan. Selamat pendengaran atau penglihatan. Berarti kalau ada orang yang nggak selamat pendengarannya, tidak selamat penglihatannya, dia bukan mukallaf. Jadi orang yang nggak bisa melihat, orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, orang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar itu, dia tidak wajib sholat. Jadi kalau mau nggak sholat, ya berarti silahkan untuk dibuang penglihatannya dan pendengarannya. Nah, ini para hadirin sedikit tentang mukaddimah masalah sholat. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Jadi nanti masalah rukun-rukunnya ya kita bahas di babnya masing-masing. Ini hanya sekedar mukaddimah. Begitu nanti kita masuk kepada arkanus sholat atau bab sholat, kita tidak perlu lagi membahas definisi tentang sholat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan para hadirin. Jamnya sudah jam 9 lebih, yang artinya majelis sudah di penghujung daripada kegiatan kita. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat, dan Allah permudah kita untuk bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo dibuka.
Sudah ada doanya? Ya, monggo bismillah kita baca doa penutup majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akirra birridha minkal uyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqdi anna rabbana kulla duyun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى صحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.